Audio Jungle. Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai komparasi. Pengertian komparasi. Yang pertama, penelitian komparasi itu adalah penelitian yang dilakukan untuk membandingkan suatu variabel atau objek penelitian antara subjek yang berbeda atau waktu yang berbeda dan menemukan hubungan sebab akibatnya. Menurut D.R.A. Aswarni Sujud, penelitian komparasi adalah membandingkan kesamaan pandangan dan perubahan-perubahan pandangan orang, grup atau negara terhadap kasus terhadap orang, peristiwa atau terhadap ide-ide. Sedangkan menurut Nazir, penelitian komparasi itu sejenis penelitian deskriptif yang ingin mencari jawaban secara mendasar tentang sebab akibat dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya atau munculnya suatu fenomena tersebut. Jadi, penelitian komparatif itu adalah jenis penelitian yang digunakan untuk membandingkan antara dua kelompok atau lebih dari suatu variabel tertentu. Selanjutnya adalah macam-macam penelitian komparasi. Macam-macam penelitian komparasi itu ada dua, yaitu non-hipotesis dan berhipotesis. Yang pertama, non-hipotesis. Dalam penelitian non-hipotesis, peneliti itu mengadakan komparasi fenomena dengan standarnya. Tentu saja penentuan standar ini harus dilakukan berdasarkan landasan yang kuat, misalnya hukum, peraturan, hasil lokakarya, dan sebagainya. Selanjutnya, standar ini dijadikan sejauh mana fenomena mencapai standar. Itu non-hipotesis. Selanjutnya, berhipotesis. Dalam peneliti berhipotesis, peneliti itu belum mempunyai ancer-ancer jawaban. Penelitian ini mulai dengan melakukan penelitiannya. Akhirnya sampai pada suatu kesimpulan yang didasarkan atas data yang diperoleh setelah melalui proses analisis. Sebenarnya langkah bagi penelitian hipotesis pun sama seperti langkah penelitian non-hipotesis sampai dengan analisis datanya. Setelah diperoleh angka akhir dari analisis, barulah peneliti menengok atau melihat kembali kepada hipotesis yang telah dirumuskannya. Perbedaan antara penelitian non-hipotesis dengan penelitian berhipotesis itu terletak pada langkah sesudah analisis data, yaitu menarik kesimpulan. Oke, sekian dari saya. Ya, yang Ciri-ciri selanjutnya penelitian komparasi. Penelitian komparatif bersifat ex post facto, artinya data dikumpulkan setelah semua kejadian yang dipersoalkan berlangsung atau lewat. Peneliti mengambil satu atau lebih akibat sebagai dependent variables dan menguji data itu dengan menelusuri kembali ke masa lampau untuk mencari sebab-sebab, saling hubungan, dan maknanya. Audio Jungle. Langkah-langkah pokok komparasi. Yang pertama yaitu definisikan masalah. Yang kedua, lakukan penelaahan kepustakaan. Yang ketiga, rumuskan hipotesis-hipotesis. Yang keempat, rumuskan asumsi-asumsi yang mendasari hipotesis-hipotesis itu, serta prosedur-prosedur yang akan digunakan. Yang kelima, rancang cara pendekatannya. Yang pertama, pilihlah subjek-subjek yang akan digunakan, serta sumber-sumber yang relevan. Yang kedua, pilihlah atau susunlah teknik yang akan digunakan untuk mengumpulkan data. Yang ketiga, tentukan
kategori-kategori untuk mengklasifikasikan data yang jelas, sesuai dengan tujuan studi dan dapat menunjukkan kesamaan atau saling hubungan. Langkah-langkah komparasi yang keenam yaitu validasikan teknik untuk mengumpulkan data itu dan interpretasikan hasilnya, alam yang jelas dan cermat. Yang ketujuh, kumpulkan dan analisis data. Yang terakhir yaitu susun laporannya. Keunggulan penelitian komparasi. Yang pertama, metode komparatif baik untuk berbagai keadaan jikalau metode yang lebih kuat yaitu metode eksperimental tak dapat digunakan. Yang kedua, apabila tidak selalu mungkin untuk memilih, mengontrol, dan memanipulasi faktor-faktor yang perlu untuk menyelidiki hubungan sebab akibat secara langsung. Yang ketiga, apabila pengontrolan terhadap semua variabel kecuali variabel bebas sangat tidak realistik dan dibuat-buat, yang mencegah interaksi normal dengan lain-lain variabel yang berpengaruh. Audio Jungle. Yang keempat, apabila kontrol di laboratorium untuk berbagai tujuan penelitian adalah tidak praktis, terlalu mahal, atau dipandang dari segi etika diragukan atau dipertanyakan. Yang kelima, studi komparatif menghasilkan informasi yang sangat berguna mengenai sifat-sifat gejala yang dipersoalkan. Apa sesuai dengan apa, dalam kondisi apa, pada perurutan dan pola yang bagaimana, dan sejenis dengan itu. Yang keenam, perbaikan-perbaikan dalam hal teknik, metode statistik, dan rancangan dengan kontrol parsial pada akhir-akhir ini terlalu membuat studi komparatif itu lebih dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketujuh, metode komparatif adalah suatu penelitian yang layak dalam banyak hal bila metode eksperimental tidak memungkinkan untuk dilakukan. Yang kedelapan, penelitian komparatif akan menghasilkan informasi yang bermanfaat mengenai hakikat fenomena, apa sesuai dengan apa, di bawah kondisi apa, dalam urutan dan pola apa, dan seterusnya. Yang kesembilan, memperbaiki teknik, metode statistik, dan desain dengan pengontrolan fitur-fitur secara parsial. Dalam beberapa tahun belakangan, studi ini lebih banyak dipertahankan. Selanjutnya adalah kelemahan penelitian komparasi. Yang pertama, tidak adanya kontrol terhadap variabel bebas. Yang kedua, kesulitan dalam menentukan faktor penyebab yang relevan yang secara aktual termasuk di antara banyak faktor di bawah penelitian. Yang ketiga, kesulitan bahwa tidak ada faktor tunggal yang menyebabkan suatu hasil, tapi merupakan kombinasi dan interaksi dari berbagai faktor yang berkaitan di bawah kondisi tertentu untuk menghasilkan hasil yang ditentukan. Yang keempat, suatu fenomena tidak hanya dihasilkan dari berbagai penyebab, tetapi juga dari satu penyebab dalam suatu kejadian dan dari penyebab lain dari kejadian yang lain. Yang kelima, apabila hubungan antara dua variabel telah terungkap, penentuan mana penyebab dan mana akibat mungkin sulit. Yang keenam, terdapat fakta bahwa dua atau lebih faktor yang berhubungan tidak harus mempunyai implikasi hubungan sebab akibat. Yang ketujuh, pengklasifikasian subjek ke dalam kelompok dikotomi atau seperti kelompok berprestasi dan kelompok tidak berprestasi untuk tujuan perbandingan penuh dengan masalah karena kategori ini adalah samar, berubah-ubah, dan bersifat sementara. Yang kedelapan, studi perbandingan dalam suatu situasi yang alamiah tidak memungkinkan pemilihan subjek penelitian yang terkontrol.